Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Ramadhani dengan NIM P131230149 mata kuliah Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah agama tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Makalah ini ditulis untuk memenuhi mata kuliah agama Islam dengan dosen pengampu Muhammad Liyah Ulami SPDI MPDI. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang sepeninggal Rasulullah SAW, ada 4 khalifah yang dikelompokkan dalam Khulafaur Rasyidin yang menggantikan peran beliau menjabarkan Islam di sebagian besar Jazirah Arab. Khalifah yang menggantikan Nabi memimpin umat Islam yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di antara 4 khalifah itu, Umar bin Khattab mempunyai keistimewaan tersendiri. Keistimewaan Umar terletak pada kemampuan berpikir kreatif. Kepandaian beliau dalam memahami syariat Islam diakui oleh Nabi. Hal ini menunjukkan betapa luar biasanya Umar bin Khattab sehingga ditunjuk sebagai khalifah yang kedua untuk meneruskan perjuangan umat Islam setelah wafatnya Abu Bakar. Dalam masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab juga menggunakan karisma kepemimpinan yang dimiliki kepemimpinan sendiri merupakan suatu bentuk persuasif dan inspirasi dalam dakwah. Bahkan seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang mempengaruhi terhadap bawahannya. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah riwayat perjalanan hidup dari sosok Umar bin Khattab? Yang kedua, bagaimanakah perjalanan pada masa Umar bin Al-Khattab? Tujuan 1. Menjelaskan dan menceritakan kembali riwayat hidup dari sosok Umar bin Khattab. Yang kedua, menjelaskan kembali situasi perjalanan pada masa Umar bin Khattab. Manfaatnya, mengetahui riwayat perjalanan hidup dari sosok Umar bin Khattab dan mengetahui bagaimana perjalanan pada masa Umar bin Khattab. Kita masuk yang ke bab 2, pembahasan. Riwayat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufil bin Uzay bin Robah bin Abdillah bin Qurt bin Uzail bin Adi bin Lu'ay bin Fir bin Malik. Beliau lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, yang mana lahir 12 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mendapat gelar Al-Faruq. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad yang diangkat menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian. Beliau menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuk Islam, beliau itu mempertaruhkan seluruh sisa hidupnya untuk membela dakwah Rasulullah. Umar menjadi orang terpercayanya Rasulullah sekaligus penasihat utamanya. Beliau juga berperan penting dalam perkembangan dan kejayaan Islam di masa nanti. Umar dipilih menjadi khalifah ketika Khalifah Abu Bakar jatuh sakit dan beliau merasa ajalnya akan segera tiba. Ia berbicara kepada sahabatnya tentang khalifah sesudahnya. Beliau berkata, "Aku sekarang sedang jatuh sakit seperti yang kalian saat ini. Dan sepertinya ajalku akan segera datang. Oleh karena itu, angkatlah seseorang yang kalian cintai menjadi khalifah setelah aku. Barangkali, apabila kalian menentukan pada aku masih hidup, kalian tidak akan berselisih pendapat." Lalu mereka bermusyawarah dan hasilnya mereka kembali menghadap Abu Bakar dan memintanya agar seseorang yang ia kehendaki menjadi pemimpin mereka. Lalu Abu Bakar berkata, "Jangan-jangan kalian akan berselisih setelah aku tentukan." Mereka menjawab, "Ya." Lalu beliau berkata, "Beri aku tegang waktu untuk memikirkannya karena Allah untuk kepentingan agama dan kaum muslimin." Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk meminta pendapat siapa yang cocok sebagai khalifah setelah kepergiannya nanti. Utsman mengusulkan Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar langsung menulis wasiat tentang Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya. Lalu, setelah Abu Bakar meninggal, para sahabat menerima dan sepakat untuk membiat Umar bin Khattab sebagai khalifah dan secara langsung beliau diterima sebagai khalifah yang resmi yang akan memimpin umat Islam pada masa yang penuh dengan kemajuan.
Beliau diangkat sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Umar meninggal pada hari Rabu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah pada usia 63 tahun. Pemerintahan Umar berlangsung selama 10 tahun 6 bulan 4. Beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi saat menjadi imam sholat subuh. Sebelum matahari terbit, pada hari itu Umar hendak mengimami sholat subuh. Beliau menunjuk beberapa orang untuk merapikan saf sholat. Baru saja hendak mulai, ketika bertakbir, tiba-tiba muncul seseorang di hadapan Umar dan menikamnya dengan kanjar sebanyak 3 atau 6 kali, yang sekali mengenai bawah pusar. Lalu Umar menoleh ke para jamaah dan membentangkan tangan lalu berkata, "Kejarlah anjing itu, dia telah membunuhku." Anjing itu adalah Abu Lu'lu'ah, orang kafir Persia budak Al-Mughirah, yang pada akhirnya budak tersebut berhasil ditangkap, lalu selanjutnya meninggal di tangan Abdillah. Perdagangan pada masa Umar bin Khattab. Hukum dan perniagaan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak periode pra-Islam di Mekah. Perdagangan menempati posisi utama dan merupakan satu-satunya tumpuan kehidupan kota. Al-Quran bukan hanya menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh kepada perdagangan, tetapi juga memberikan istilah-istilah dagang untuk mengungkapkan kembali gagasan keagamaan di bidang ini. Islam mengakui 4 jenis kontrak dagang. Yang pertama, muqaidah, perdagangan dengan cara tukar-menukar barang atau barter. Yang kedua, sarf, saling mengerti. Yang ketiga, salam, harga ditujui sebelumnya dan barang diantar kemudian. Yang keempat, bai mutlak, transaksi kontan. Perdagangan yang syah diperkenankan demi kepentingan perdagangan yang jujur bagi orang yang berhaji, karena perdagangan yang benar dan jujur merupakan pelayanan bagi masyarakat dan karenanya merupakan kegiatan dalam rangka pengabdian kepada Allah, dan dalam hal ini gangguan apapun dalam perdagangan yang bebas tidak diizinkan. Nyatanya, semua tindakan yang mungkin merugikan perdagangan telah diberantas, bahkan Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang. Misalnya, pajak perdagangan nabati dan kurma orang Syria sebesar 50%. Hal itu dilakukan Umar untuk memperlancar arus masuk barang pangan ke kota-kota. Berbagai jenis batu delima, rubi, batu nilam, mutiara, kristal atau kaca dari sandwich, sedangkan timah dari kala, kayu panjang, kayu sapan, wazi atau tari sejenis anggur yang disuling dari pohon palem dari daerah selatan, serta kostus, kayu-kayu harum yang digunakan untuk bahan obat-obatan, willow semacam pohon, dan bambu berasal dari Sin dikirim ke Arab. Komoditas yang paling dikenal sebagai dari India yaitu kain sindi, babon, pala, atau falaj. Dari bahan ini dihasilkan jenis bukai Arab yang terkenal. Dari Sin kayu, gaharu India, dari fadal, tombok, dan tongkat bareci dan barecel. Sepatu dari kambait. Hal yang terpenting lainnya pada masa Khulafaur Umar bin Khattab adalah menggunakan alat pembayaran selain dinar dan dirham. Alat pembayaran yang digunakan pada periode Islam adalah kredit. Ekspansi perdagangan di Arabia yang sudah berlangsung beradab-adab lamanya, bahkan sebelum munculnya Islam, menuntut penggunaan kredit. Selain memiliki kelebihan yang dimiliki dirham dan dinar sebagai alat pembayaran, kredit memiliki keuntungan lainnya. Misalnya, untuk melakukan transaksi yang lainnya cukup tinggi, tentu dibutuhkan koin-koin itu. Mengurangi daya tariknya sebagai media pertukaran. Biasanya para pedagang yang berpengalaman dan bereputasi tinggi akan menggunakan short vessel dagang dan utang dalam transaksi bisnisnya. Meningkatnya perdagangan antara Syam dan Yaman yang berlangsung paling tidak 2 kali dalam setahun sebelum masa Nabi dimulai, menciptakan kemungkinan untuk menerbitkan dan menerima wesel tagih, cek, atau surat utang di antara pedagang Quraisy dan Yaman. Surat-surat utang ini umum digunakan
Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab diterbitkan surat pembayaran cek dan penggunaan diterima oleh masyarakat. Menurut Al-Ayaqubi, Umar menginstruksikan untuk mengimpor sejumlah barang dagangan dari Mesir ke Madinah. Karena barang yang diimpor jumlahnya cukup besar. Penggunaan cek oleh Umar yang diterima oleh publik menunjukkan penggunaan sebagai alat pembayaran di periode awal Islam. Metode lainnya yang digunakan dalam melakukan transaksi di Arabia yang juga diterima oleh Islam dengan beberapa modifikasi adalah pembelian utang seorang atau obligasi oleh pihak lainnya. Pada transaksi ini, biasanya surat utang dipertukarkan. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, dari penjelasan tentang riwayat perjalanan hidup Umar bin Khattab, dapat disimpulkan bahwa Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad yang diangkat menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Umar dipilih menjadi khalifah ketika Khalifah Abu Bakar jatuh sakit dan beliau merasa ajalnya akan segera tiba. Ia berbicara kepada sahabatnya tentang khalifah sesudahnya. Beliau berkata, "Aku sekarang sudah jatuh sakit seperti yang kalian saat ini, dan sepertinya ajalku akan segera datang. Oleh karena itu, angkatlah seseorang yang kalian cintai menjadi khalifah setelah aku. Barangkali apabila kalian menentukan pada aku masih hidup, kalian tidak akan berselisih pendapat." Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk meminta pendapat siapa yang cocok sebagai khalifah setelah kepergiannya nanti. Utsman mengusulkan Umar bin Khattab, lalu Abu Bakar langsung menulis wasiat tentang Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya lalu. Setelah Abu Bakar meninggal, para sahabat menerima dan sepakat untuk membayat Umar bin Khattab sebagai khalifah, dan secara langsung beliau diterima sebagai khalifah yang resmi akan memimpin umat Islam pada masa yang penuh dengan kemajuan. Beliau diangkat sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Yang kedua, perdagangan pada masa Umar bin Khattab. Hukum dan perniagaan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak periode pra-Islam di Mekah. Perdagangan menempati posisi utama dan merupakan satu-satunya tumpuan kehidupan kota. Al-Quran hanya menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh kepada perdagangan, tetapi juga memberikan istilah-istilah dagang untuk mengungkapkan kembali gagasan keagamaan di bidang ini. Islam mengakui 4 jenis kontrak dagang. Yang pertama, muqaidah, artinya perdagangan dengan cara tukar-menukar atau barter. Yang kedua, sarf, artinya saling mengerti. Yang ketiga, salam, artinya harga disetujui sebelumnya dan barang diantar kemudian. Yang terakhir, bai mutlak, artinya transaksi kontan. Yang terakhir ada daftar pustaka. Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.